Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha utawi piro-piro sunai sholat iku nau'ani ana rong warna. Hayatun siji sunah hayat, minha iku setengah saking sunah hayat, al idhofatu utawi nyenderake ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala, nyenderake niat ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ada sunnah sholat itu dibagi menjadi dua, ada sunnah hay'ah, ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'ad. Sunnah hay'at itu yang ketika ditinggal ya sudah ditinggal. Kalau sunnah ab'ad nanti ketika ditinggal disunahkan sujud sahwi. Itu pun disunahkan. Jadi meninggal sunnah ab'ad disunahkan, ditinggal lagi ya enggak apa-apa. Jadi double meninggal sunnah. Nah, sunnah hay'ah itu pertama menyandarkan niat kepada Allah. Karena orang beribadah itu ya secara asal memang kepada Allah. Artinya di dalam usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Bilang lillahi ta'ala. Jadi seandainya niatnya cuma usolli fardhu dhuhri itu tok cukup. Nah, lillahi ta'ala di belakangnya itu dianggap sunnah hay'ah. Tapi ya namanya sunnah sebaiknya dilaksanakan. Wa ta'arudulan mentoake lil istiqbali maring madhep kiblat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Itu mustaqbilal qiblah itu juga sunnah hay'ah. Jadi redaksi usolli fardhu bla 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 itu berdasarkan fikih ya. Disusun berdasarkan apa? Fikih. Komponen-komponennya itu. Gabungan antara yang wajib dengan yang sunnah. Jadi niat itu ketika dilafalkan, ya memang lagi-lagi mahallun niyah itu fil qalb ya. Tempatnya niat itu di mana? Di hati. Adapun talaffuz mengucapkan niat, ini sebagian ulama termasuk yang disebutkan di dalam kitab ini adalah sunnah. Sehingga redaksi niat itu disusun berdasarkan kriteria fardu dan sunnah. Usolli itu wajib karena aku niat sholat. Niatnya mau niat apa kan? Mau sholat. Bahasa Arabnya usolli. Usolli itu aku niat sholat. Fardo itu berarti
fardu. Karena ada sholat itu ada kalanya fardu, ada kalanya sunnah kan. Nah maka kalimat fardu itu harus kerentek sholatnya jenengan sholat fardu itu harus ada. Nek cara Jawa ya niat ingsun sholat fardu. Fardune fardu apa? Nah ini takyin ditentukan. Fardu duhri, fardu asri, fardu maghribi. Nah, berarti komponen niat yang wajib itu di dalam hati aku niat sholat zuhur, misalkan zuhur nih. Nah, aku niat sholat fardu zuhur. 3 itu. Karena ada sholat sunnah zuhur kan, qobliyah ba'diyah. Nah, jadi usolli fardhu zuhri. Ini 3 ini yang hukumnya apa? Wajib. Tak Jawa yang kena niat insya sholat fardu zuhur. Nah lalu mustaqbilal kiblah itu sunnah hayah. Wa adatu rakaat lan wilangane pira-pira rakaat itu juga sunnah. Arba rakaat, salah rakaat. Upamane jenengan cara usolli fardhu zuhri Allahu akbar itu cukup. Tapi ya ada sunnah yang ditinggalkan berarti. Supaya lengkap. Arba rakaat, salah rakaat mustaqbilal kiblah. Wal ada wal qadha, ada atau qadha. Ada itu sesuatu yang dilakukan pada waktunya, qadha itu sesuatu yang dilakukan tidak pada waktunya. Itu sunnah hayah juga. Sebab ketika Anda melakukan sholat di luar waktunya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib di luar waktunya, itu secara otomatis menjadi qadha. Dan ketika dilakukan pada waktunya secara otomatis menjadi ada. Tapi kan sunnahnya dinyatakan. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan. Nek waktune wis entek menjadi qadhaan. Jadi hanya 2 ya, adaan dan qadhaan. Ora ono kawanan. Sholli fardhu subhi kawanan minata. Enggak ada. Kawanan itu ya qadhaan. Wa ilam yakun senajan ora ana iku alaihi ing atase wong apa faitatun salat kang kepotan mumasilatun kang madani lil muadati maring salat kang dilakoni adat mau. Meskipun kita tidak punya tanggungan beban sholat qadha yang serupa. Jadi keyakinan kita kalau meninggalkan sholat itu kan tetap wajib ya Pak, di qadha. Nah, bagaimana Pak orang yang atau saya dulu preman nggak pernah sholat. Orang baru tobat usia 50 atau 40 tahun. Meninggal sholat dari usia balik berapa? Kira-kira 15 tahun. Berarti meninggal sholat awet umur 15 tahun. Nah, sampai awet umur berapa? Saya ini basic. Iya, hati-hati. Jangan pernah tinggalkan sholat itu. Ketika tinggalkan ya langsung diqadha. Sehingga ketika dulu itu banyak sudah masih sering meninggalkan. Ya sebisa mungkin dikira-kiralah disauri mipil semampunya. Jangan nggak usah memberatkan. Ya saya dulu kok perasaan sering meninggal, dikira-kira. Jadi di waktu-waktu senggang, habis sholat asar, apa saya sholat zuhur misalnya, nanti qadha dulu. Jadi dua kali. Kalau yang memang merasa dulu itu banyak meninggalkan.
ya nggak harus pas banget lah. Itu sebagai upaya kita tanggung jawab. Memang yang susah itu perempuan ini. Perempuan itu terutama ketika sedang mens ya. Kadang-kadang karena malas, alas aja turun mampang. Gue sisa tanggung, gue bisa tanggung. Jadi akhirnya itu yang sesungguhnya sudah saatnya mandi, harusnya sholat. Coba misalnya saya tanya ya, jangan. Pamane mens jam 1 malam itu sudah yakin selesai. Berarti wajib sholat isya enggak? Bukan isya. Jam 1 malam yakin sudah selesai. Wajib sholat isya enggak? Tapi kan sering engko sisa subuh. Orang mikir isya, mikir apa? Subuh. Mesti nang pikirannya anggap isya dulu kok isya. Padahal ya. Nah, saat dulu deh. Oh dulu deh. Parah itu. Ya kan. Jadi kadang begitu. Makanya ya pokoknya sebisa mungkin jangan ditinggal. Dan kalau toh ternyata ada yang ketinggalan, merasa ragu misalnya dia maksudnya ketinggalan dalam arti dalam kondisi suci ya. Kalau dalam kondisi lagi men ya tidak. Nah yang susah itu kan kadang-kadang sudah yakin, sebetulnya sudah yakin, tapi karena males artis ya artis, gue sisaan. Jadi setiap sholat yang dilaksanakan tidak pada waktunya ya itu namanya apa? Qadha. Wa nutqulan ngucapake bil manwi kelawan perkara kang den niatake. Jadi ya ini termasuk pendapat yang mensunahkan melafalkan sesuatu yang diniatkan. Nah, sehingga dirumuskan dengan kata usolli fardhu apa yang fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Termasuk juga sunnah hay'ah adalah wa nadru maudhi'i sujudihi lan ningali panggonan sujude wong. Mutriqon hale ndingluake roksahu ing awak dhewe roksahu ing sirahe wong qalilan kelawan sithik. Berarti Allah Akbar ndinglu sithik ndelok tempat apa sujud. Kalau nek madhepe mengarep kadang nang ngarepe klambine ana tulisane. Saya punya kaos itu ada tulisannya di belakang. Apa tulisannya? Jangan goda aku karena sudah punya istri. Saya kok ibu jule. Jadi itu pakai kaos, jadi tulisannya begitu. Jangan goda aku karena sudah punya istri. Itu bagian dari upaya seorang istri melindungi suaminya dari godaan bukan setan yang terkutuk, godaan wanita. Karena memang godaan wanita itu lebih dahsyat, ya harus kita akui lah. Sampai ada inna apa
kaidahunna matin wa inna kaida syaitana dhaif. Godaan wanita itu dahsyat, kuat. Godaan setan itu lemah. Jadi sebetulnya kalau godaan setan itu lemah, yang berat itu godaan apa? Wanita. Buayamu. Ya wes. Ini berlaku untuk umum, bukan cuma sampai yang termasuk sing kondo. Kalau saya digoda setan 10 setan kuat saya. Tapi digoda seorang wanita enggak jamin. Coba kerungu. Ya, mutriqon roksahu qalilan. Jadi itu salah satu juga cara untuk mengantarkan kita lebih khusyuk lah. Karena sholat sirai rono-rono ini pasti terganggu. Ada itu loh. Cecek oyo-oyoan di sawah. Cecek si oyo-oyoan arep kawin. Itu kalau bisa di sawah. Baik mesti pulang. Jadi madhep mengisar. Roma rofa'a yadaihi, mongko nuli ngangkat tangan lorone wong dikasyen kelawan buka hadwa mangkibai, kelawan nganceri pundak lorone. Ini ya, kelompok ma'abtidai taharrumin sartane kawitane takbir waktu ihram. Berarti disunahkan angkat tangan pada saat takbiratul ihram, wa ruku'in lan ruku', wa raf'in lan tangi minhu saking ruku', wa min tasyahudin awalin lan saking tasyahud awal. Berarti ada 4 tempat disunahkannya angkat tangan. Takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk, mau sujud enggak usah takbir. Enggak usah angkat tangan maksud saya. Ya takbir tapi enggak angkat tangan. Ya, takbiratul ihram, mau rukuk, bangun dari rukuk, terus bangun dari tasyahud awal. Berarti bangun dari rakaat pertama tidak usah angkat tangan, ya. Ini nggak usah angkat tangan ketika bangun dari rakaat pertama. Baru rakaat kedua tahiyat awal itu angkat tangan. Wawat uyaminin lan nyelehake tangan tengen ala ku iyasari ing atase apa ke lekuk pergelangane tangan kiwane wong. Tangan nek sedekap wa tahta sadrihi lan ing dalem ngisore dodone wong. Dodo ya. Misal dodo. Berarti dhuwur wutul misal dodo. Ora mendhuwur, tapi ya ana versi lain mendhuwur ya. Ini berdasarkan kitab ini. Wa tafriqi qadamaihi lan benggangake telamaan lorone wong qadra shibrin, ya sakadar lah, sakadar sakilah. Ojo nyingkup banget ya aja ombo-ombo banget ya. Masalah kadang memang kan disunahkannya dinempel karo jejere ya. Kari-kari jejere katuh ayo doyok karo sikile. Wong bengang geser hormat tempel gimana. Ono Pak sembayang oyo-oyoan sikil. Karena yang satu ingin betul-betul rapat, yang satu risih dirapeti. Fil qiyami ing dalem ngadeg. Wa titahin lan maca donga iftitah sirron. Lirih.
Ilam ya ta'awad, lamun turun ta'awud. Allahu Akbar, wa kabira. Alhamdulillah kita subhanallah wajah. Ilam ya ta'awad, lamun turun ta'awud. Aw ya jelis utawa durung lungguh ma imami sartane imame wong. Tapi nek wis kadung Allah akbar auzubillahi minasyaitonir. Jangan diawali auzu. Doa iftitah itu ya pembuka langsung dibaca. Wa huwa utawi doa iftitah iku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu. Ora ana inine ya. Sampai biasanya ana inine ya. Tapi memang enggak pakai ini sebetulnya. Kalau yang pakai ini itu yang untuk korban itu. Sama hampir sama, kalau mau nyembelih korban sama, ini wajah itu wajah. Tapi kalau iftitah langsung wajah itu. Ya, maksurnya begitu. Maksur itu artinya dari nabinya dulu bacanya gitu. Ya memang doa-doa yang maksur itu sebaiknya dibaca sesuai, jangan ditambah. Kalau Nabi membacanya cuma wajah tuh ya sudah wajah tuh. Ya meskipun menambahi doa sih boleh-boleh saja dalam sholat itu asal khitabnya kepada Allah. Sama dengan kunut itu. Inna katabdi Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman barik li fi ma atait wa qini syarra ma. Nah, Allah yang namanya wakini bi rahmatika. Padahal redaksi aslinya enggak ada bi rahmatika. Ya, enggak usah ditambahi ketika itu doa memang maksur ya. Maksur itu doa yang dibaca ya ada di dalam Al-Qur'an atau oleh Nabi. Jadi doa itu kan ada yang bebas lepas gitu. Nah, kalau doa itu lepas kita bikin redaksi sendiri ya bebas. Tapi kalau yang maksur sudah di situ di Quran atau di hadis, contohnya seperti itu, mending ikuti saja, nggak usah ditambah-tambahi. Gitu. Karena berarti redaksi itu langsung dari Nabi misalkan. Wa mahya wa illa la syarika lahu. Wa waqfun lan mandek ala roksi kulli ayat ing atase saben-saben akhir ayat minal Fatihati saking Fatihah hatta basmalah. Jadi maca Fatihah disunahkan setiap ayat berhenti. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tiap ayat sunahnya ya disambung boleh-boleh saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemane tarawih. Masuk Fatihah sambekan. Siap-siap iki nafas iki tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang sambekan. Yang ngeplek ngiclik. Itu kurang bagus. Yang bagus ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi per ayat. Maknanya begitu. Wa yukrahu lan den makruhake apa al waqfu mandek ala an'amta alaihim. Sering ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sering mana ya? Kok makruh gini? Ghairil maghdub. Ya, tapi ya udah haram. Menurut Irsyadul Ibad ini makruh, berarti kalau bisa ya jangan wakaf di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Nah, langsung berarti. Wa ta'min lan maca amin bitakhfifin lawan takhfif buat matin lan tawake. Jadi maca amin berarti amin. Awas, ini yang benar ya. Amin. Jangan amin. Salah. Apalagi amin. Karena beda. Amin punya makna sendiri. Amin. Yang benar amin. Amin. Beda lagi itu. Amin artinya jujur, dapat dipercaya. Nabi Muhammad itu al-amin. Tapi kalau amin, amankan. Tapi kalau amin, maknanya istajib. Lana, doana, istajib. Istajib itu kabulkan. Karena ini kan terakhir ayat Fatihah itu doa kan. Ihdinas siratal, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu ya ajaran-ajaran Islam. Bukan fisikle, jalan sing lempeng. Bukan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan minta ditunjukkan siratal mustaqim sing di apa? Di bawah bukan itu. Itu enggak perlu sampai minta ditunjukkan, pasti ketemu itu. Iya, apa itu? Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewati sirat itu. Jadi enggak perlu tunjukkan kami sirat, enggak perlu, pasti. Nah, makanya tunjukkan kami siratal mustaqim. Itu yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang benar. Ya. Bukan apa? Jalan. Nah, kalau yang dilewati itu enggak usah diminta, pasti akan dilewati. Ya itu namanya sirat. Apa? Tapi nang kampung munine mawat siratal kadung terkenal siratal mustaqim, padahal bukan, itu beda urusannya. Sirat. Ya. Wa limakmumin lan sunah ketua makmum sami akan krungu sapa makmum qiraata imami, bacaan imam makmum mahu satane imam. Walau tarokahu senajan tinggal hu ing amin sapa al imam. Kalau bisa makmum itu bareng sama imam. Jadi imam itu sunahnya juga baca meskipun jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, makmum. Jadi kalau kita ngimami itu kitanya juga baca apa? Amin. Orang menang toh. Makmum yang ngenteni, imamnya menang. Tapi kalau imamnya menang ya makmum tetap disunahkan. Sebab ada riwayatnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammanal imam ya fa aminu, ketika imam membaca amin maka kalian disuruh baca amin. Fa innahu mongko sak temne krana sak temne kelakuan iku manutawi sapane wong wafaqo kang nyocoki apa takminuhu maca amine wong takminal malaikati ing amine malaikat ghufira tingapura lau kedue wong apa madusa taqaddama kang wis dhisik min dambi saking
dosane wong. Jadi kalau kita baca amin, malaikat juga baca amin, aminnya bareng, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.